Sekarang bagaimana kalau kita, add listing untuk kategori, direktori kontraktor gitu ya. Teman-teman yang belum punya akun bisa langsung add listing di sini, nanti pilih direktori kontraktor. Nah nanti, atau teman-teman jika sudah mempunyai, akun, itu nanti teman-teman bisa sign in dan nanti add di dashboard. Cara kedua ini yang saya sarankan ya, dibandingkan langsung add listing. Karena kalau add listing, teman-teman akunnya itu otomatis tergenerate gitu ya. Saran saya teman-teman kalau belum punya akun lebih baik buat akunnya dulu di sign up ini, nanti, baru add listing gitu ya. Kita masuk dulu, di akun kita, masukkan username, password gitu, kemudian ini daftar listing yang sudah di-publish. Ini kemudian masuk di submit listing. Nah, kemudian pilih yang kontraktor. Oke. Kemudian teruskan nama perusahaannya gitu ya, nama perusahaannya, kemudian pilih kategori, perusahaannya, ini umpamanya saya multi bangunan, terus bangunan ini ya. Atau nanti teman-teman bisa tambahkan beberapa, kategori di sini. Ini deskripsi perusahaannya, teman-teman bisa tuliskan deskripsinya secara lengkap. Nah, ya. Ya. Ini kategorinya ini, deskripsinya ini teman-teman bisa tulis selengkap mungkin ya. Ini kan biar orang lebih mudah, membaca dan memahami gitu ya. Ini kata kuncinya, teksnya ini untuk memudahkan, teman-teman nanti apa namanya, eee, memudahkan teman-teman jika apa namanya, untuk melakukan pencarian. Orang melakukan pencarian itu ini kata kuncinya gitu ya. Ya. Saya tambahkan, kalau mau tambahkan yang belum ada di sini, bisa juga nanti tinggal tuliskan umpamanya, eh, nih, bangunan air, gitu ya. Tinggal nanti kita tulis, kemudian enter. Nanti ini akan nambahkan eh, kata kunci baru yang belum ada di list, gitu ya. Service-nya apa saja nih? Umpamanya jadi kontraktor gedung, kontraktor bangunan air, gitu ya. Kontraktor pabrik. Atau bisa tuliskan ini bukan kontrak pembangunan gedung pembangunan. Ini setiap baris ini dia akan menunjukkan list gitu ya, pengalamannya, project apa ya, project gudang garam tahun 2000 umpamanya gitu. Ini bisa tuliskan banyak ya pengalamannya apa saja ya, project pembangunan hotel itu. Perusahaannya maunya sertifikasi apa saja nih maunya. Nanti bisa tuliskan apa saja ini ISO apa, ribu apa gitu ya. Penghargaannya menjadi perusahaan perusahaan kontraktor terbaik gitu ya. Versi majalah. Ah, hmm. Nanti ini bisa tuliskan per baris gitu ya. Jadi berbaris nanti dia akan membuat list gitu di tampilannya nanti.
ini business hour, yaitu jam kerja perusahaannya. Itu umpamanya, oh buka 24 jam nonstop gitu ya. Atau teman-teman nggak mau menampilkan jam kerjanya bisa juga, bisa klik hide. Ini atau open selected hours hours. Jadi, jam kerjanya kita pilih umpamanya di hari Senin kita buka jam 7 ya, sampai jam 6 sore gitu ya. Hari Selasa buka 24 jam, umpamanya gitu ya. Rabu buka 24 jam, Kamis buka 24 jam. Nah, ini hari Jumat cuma buka setengah hari, umpamanya gitu ya. Sampai jam 11. Terus kemudian teman-teman bisa lanjutkan lagi, buka lagi umpamanya dari jam 1 sampai jam 5 saja. Oke, hari Sabtu Minggunya libur pokoknya itu. Ya, ini apakah bisa ada slot untuk konsultasi atau janjian gitu ya? Teman-teman bisa buka ini. Ini kalau klik ini berarti teman-teman tidak terima janjian gitu ya konsultasi. Tapi kalau ini berarti ada waktu. Ini bisa teman-teman sudah kasih slot waktunya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Jadi di waktu itu terbuka semuanya atau bisa time picker. Jadi teman-teman bisa apa namanya di waktu dia bisa pilih waktunya kapan gitu ya. Gitu. Ini perbedaannya itu. Ini umpamanya kita time slot, kita tampilkan bahwa di slot ini available gitu atau bisa di ini kami terbuka menerima konsultasi gitu ya. Kami membuka konsultasi. Umpamanya gitu bisa juga. Jadi umpamanya kita tetapkan konsultasinya dari jam 8 sampai jam 10 saja umpamanya gitu. Nah, ini ya. Slotnya berapa? Cuma berapa kali? Umpamanya 5 slot di sini ya. Ini kita copy semuanya kita juga bisa ubah-ubah ya. Oke, biaya konsultasi kalau memang berbayar tapi untuk saat ini belum ada fitur biaya ini ya. Jadi ini kosongkan intinya berarti kita membuka konsultasi gratis gitu ya. Ini maksimal jumlah tamunya berapa? Umpamanya 5 gitu ya. Ini enable instant konsultasi, jadi ketika ada yang mau konsultasi, dia otomatis ter-approve gitu ya. Jadi otomatis tanpa persetujuan kita itu akan ter-approve. Jadi kita harus melayani di jam tersebut gitu. Tapi kalau kalau kita tidak tidak cek otomatis dia perlu approval kita gitu. Ini kontak perusahaannya gitu ya. Kita bisa tuliskan apa namanya, emailnya apa gitu ya. Ini telepon kantornya. Gitu. Kontak personalnya kita depannya kalau bisa 62 saja gitu ya. Jadi ini otomatis nanti ini kode negara nanti karena ini terhubung langsung dengan WhatsApp. Jadi ketika ada yang klik dia akan langsung terhubung dengan WhatsApp gitu ya. Ini website perusahaannya bisa disampaikan di sini. Ini sosial networknya, sosial medianya apa saja gitu bisa cari di sini. Kemudian ini linknya gitu ya. Ya, bisa beberapa gitu ya, bisa tambahkan banyak gitu. Ini umpamanya contoh aja. Ini alamat perusahaannya umpamanya itu alamat perusahaannya umpamanya ini Ancol umpamanya gitu. Kode posnya ini. Nah, ini kalau teman-teman mau masukkan ini apa namanya latitude longitude-nya. Jadi lokasinya itu manual. Tampilkan ini kemudian di generate on map gitu ya. Atau teman-teman bisa hide map-nya ini. Jadi ini nggak ditampilkan map-nya juga bisa. Ini listing frequency
frequently asked question. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan. Umpamanya bagaimana kita bisa meminta penawaran gitu ya. Bisa masuk bisa meminta penawaran via email gitu ya. Ke Nah, ini teman-teman bisa tuliskan banyak. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ini banyak gitu ya. Jadi itu nanti yang akan biasanya ditanyakan di apa namanya sering tanyakan yang terkait dengan eh, jasa yang kita tawarkan gitu ya. Ini portofolio perusahaannya, ini adalah teman-teman bisa pilih cover atau logo perusahaannya gitu ya. Semuanya saya mau nampilkan ini. Jadi ini logo ya. Jadi sebenarnya ini pilih foto yang terbaik karena ini akan ditampilkan gitu ya. Ini pastikan fotonya atau logonya terbaik gitu ya. Terus maksimum satu file, dia cuma yang untuk logo ini cuma satu dan ini filenya maksimal 2 mega gitu ya. Nah ini ukurannya 480 kali 350. Ini adalah portofolio teman-teman, apa namanya, projectnya ya, gitu ya. Nah, ini sama nanti maksimum per filenya 2 mega dan maksimal itu teman-teman bisa upload 20 file gitu ya, dan minimal itu maksimal nanti total filenya ada 40 mega. Terus ini masukkan ini video, kalau teman-teman punya video mungkin profil perusahaan atau project-nya gitu ya, itu bisa yang sudah di-upload di YouTube, teman-teman bisa ambil link-nya terus kemudian masukkan ke sini. Itu nanti akan ditampilkan di portofolio perusahaan teman-teman, gitu ya. Sebelum listing ini teman-teman bisa baca dulu privacy dan policy-nya. Jadi syarat dan ketentuan dan kebijakan dan privasinya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca dan menyetujui ini gitu ya. Ini yang berkaitan dengan Sipilpedia Connect ini, kalau sudah setuju tinggal centang, kemudian teman-teman tinggal save and preview. Tunggu sampai prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah komplit. Kemudian dia redirecting ke sini ya. Oke. Ya, jadi tampilannya nanti yang ditampilkan ke semua orang ini akan jadi seperti ini. Gitu ya. Ini kayak tadi your question and answer, ini pertanyaannya apa? Nanti ada jawabannya di sini. Oke ya. Jadi ini yang jika ada apa namanya yang ingin diperbaiki tinggal klik edit gitu ya. Kalau sudah, ya continue. Ya. Oke. Jadi setelah itu nanti listingnya akan kami lihat untuk disetujui. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.